ngomongin soal darah, Indonesia termasuk negara dengan jenis darah yang banyak. Dua negeri hanya ada darah merah dan darah putih. Di Indonesia ada darah merah, darah putih, darah beku, darah Di, sebelumnya kita mau ngajak semua yang ada di sini kasih tepuk tangan buat Arie Untung yang berhasil mendonorkan darahnya walaupun dia ternyata takut sama jarum. Eddie, brokoli. Nah kalau sekarang bisa nggak share ke orang-orang nikmatnya apa sih kalau lu donor? Perbedaannya gitu. Apa lu jadi makin gondrong gitu, atau rambut cepet tumbuh? Kalau gue sih mungkin karena didikan dari orang tua, dari keluarga itu untuk berbagi kan. Kan menurut gue juga nggak tahu nih nyontek dari siapa, nggak tahu gue nemuin sendiri. Menurut gue beramal paling mudah itu salah satunya donor darah. Karena lu kalau misalnya dimintain sumbangan misalnya, lu pasti mikir lah, banyak lah pertimbangan lu. Lu mesti cek saldo tabungan lu dulu, ya kan? Terus nanya dulu ke istri. atau kan misalnya lu ada saudaraan sumbangan, terus di atasnya udah ada Pak Bambang, 700.000. Lu thanksin kan, lu sebagai tetangga kan, oh dia 700.000 nih. Masa gua acara Tonight Show cuman 200.000, thanksin dong. Banyak begitulah pertimbangan-pertimbangan kalau pakai duit kan. Tapi kalau donor darah itu nggak ada susah, nggak ada modalnya gitu ya. Nggak ada pertimbangan apa-apa, asalkan lu sehat, insya Allah udah sama itu, lu. begitu diterima. tapi bisa menyelamatkan nyawa. Iya, nah, lu cuma tinggal datang, kasih darah lu, satu kantung darah yang lu sumbangkan tadi, nih, insya Allah bisa menyelamatkan 3 nyawa yang membutuhkan. Nah sekarang kalau misalnya nih, kesukaan dengan donor darah itu, saya dengar kita dengar bahwa Eddie Brokoli ada program mendonorkan darahnya ke kota-kota. Keliling-keliling nih sama Ais. Jadi gimana? Jadi kan udah hampir ke yang 9 kali mungkin sekarang. Jadi di Bandung, waktu itu gua kan dibesarkan sama Arsenal Indonesia, supporter Bandung, deketnya. Terus gue tanya, udah punya kegiatan bakti sosial apa? Donor darah udah belum? Pertama kali gue ajakin mereka cuma 17 orang datang ke PMI Bandung, donor. Karena pengumumannya cuma seminggu sebelumnya. Dari 17 orang ke PMI, sampai ngundang PMI-nya bisa datang ke tempat kita nobar. Udah ke yang 9 kali mungkin sekarang sama AIS Bandung. Donor darah AIS Bandung itu. Nah terus berkat Save for Hope yang kemarin itu yang Arsenal Indonesia supporter se-Indonesia patungan duit untuk memenangkan rambut gua di acara Save for Hope. Sampai dapat 95 juta rupiah dalam semalam kan. Akhirnya rambut gua dimenangkan oleh mereka. Awal 2014 gua nazar atau niat. Gue niat nih, kan AIS itu ada di 93 kota di Indonesia. Gue niat tiap gue jadwal donor darah tiba, jadwal gue yang 3 bulan sekali itu, gue mau keliling ke AIS regional gitu. Udah berjalan 2 kota nih Ri, sekarang. Udah di mana aja? Januari 2014 kemarin udah ke AIS Tasikmalaya, alhamdulillah. Di Tasik AIS baru pertama kali bikin. Alhamdulillah rame, 30 sekian orang, lumayan banyak. Yang kedua kemarin ke Madiun. AIS Madiun, April. 6 April kemarin. Berarti nanti akan mulai lagi di bulan Juni lah. Juni akhir. Juni akhir, pas bulan puasa juga nggak masalah kan? Oh nggak masalah, justru bulan puasa tuh PMI butuh banget darah karena banyak yang nggak donor, yang biasanya donor jadi nggak donor. Sedangkan kebutuhan darah tetap segitu banyaknya. Karena ada trik-triknya untuk yang berpuasa tetap mendonor itu kayak kalau misalnya ngambil jamnya seperti abis sahur atau abis buka. Masih pagi, kalau nggak abis buka. Abis buka lah paling enak. Abis buka ya. Pagi atau buka. Ada trik juga untuk puasanya biar tahan lama. Apa tuh? Sahur itu nggak perlu banyak-banyak, yang penting sering. Batal. Nah sekarang kalau boleh tahu, udah berapa kantong darah yang dihasilkan oleh seorang Eddie? Berarti 46 kali. 46 itu satu donor satu kantong? Satu kali donor satu kantong darah. Satu kantong, berarti sekarang udah 46 ya? Apa? Udah 46? 46 kali. Kan dengar-dengar kalau 100 kali mendonor, punya kesempatan untuk bertemu presiden. Diundang makan malam sama presiden. Ayah saya baru kemarin. 100? 100. Udah diundang? Udah diundang tapi belum kebagian karena udah terlalu mepet ke jadwal undangannya. Jadi nunggu ganti presiden dulu lah. Tapi memang ternyata ada keistimewaan seperti itu ya, maksudnya bagi para pendonor darah. Di angka 75 aja itu ada pertemuan juga? Piagam, ada penghargaan. Ada penghargaan 20, ya, dapat. Kalau nggak salah 25, 50, 75, 100. Berarti sebenarnya normalnya kalau misalnya sering satu orang itu dalam setahun akan ada 4 kali. 4 kali ya.
Biasanya kalau sekarang kita bicarakan mengenai donor adalah mereka yang memberikan atau juga mungkin mendonate ya. Nah, kita akan bertanya dengan seseorang ibu yang belum lama ini putranya mengalami kecelakaan dan pada saat itu membutuhkan banyak sekali sumbangan darah. Saat itulah merasakan seberapa pentingnya donor darah. Langsung saja kita akan undang ke tengah-tengah kita, adalah dia Maya Estianti. Bunda sehat? Alhamdulillah sehat. Bisnis lancar? Alhamdulillah. Wow, nyanyi lancar, bisnis lancar. Sekarang udah ngurusin scoop yang gede-gede nih kayaknya nih. Amin. Ajak-ajak tuh yang sebelahnya. Oke. Tuh, rambutnya kembar nih. Oh, sama keriting. Oke. Bunda, ini kalau sekarang ngomongin mengenai... Apa? Kapan dikeritingnya sih rambutnya? Nggak tahu tiba-tiba deket dul, tiba-tiba apa? Ke bawah. Nular. Oh, ini ketularan berarti ya? Ketularan jadi keriting. Nah, kalau deket-deket ini berarti gimana tuh? Keribo. Oke. Mbak Maya, ini kan kemarin belum lama si Dul ada kecelakaan kan? Iya. Emang bener sampai kehabisan darah? Dia memang ada apa sih di paru-paru tuh sempat bocor darah sehingga harus sedot darahnya itu. Jadi di paru-paru tuh dia sampai susah nafas karena darahnya bocor ke paru-paru. Jadi harus diambil, harus didonor lagi. Harus diganti. Harus diganti yang baru. Berapa kantong darah tahu nggak waktu itu? Lupa, tapi banyak karena memang Golongan darahnya apa, Mbak? B. B. Sempat aku bilang gini, kenapa nggak pakai darah aku aja? Karena kan aku kan ibunya gitu. Dibilang katanya jangan karena harus diperiksa dulu, harus dibersihin dulu, harus jadi ya udahlah yang cepat apa gitu. Oh gitu, ada prosedurnya. Padahal Iya. golongan darah sama kan ya? Sama. Biasanya kalau yang B atau A itu kan resipien yang bisa terima dari O juga kan gitu sebenarnya kan? Sekarang udah nggak gitu lagi, Ri. Udah nggak gitu ya? Udah nggak gitu lagi. Dulu tuh karena teknologinya terbatas, dulu bisa kemana aja. Pernah memang dulu banget. Jadi lebih kayak asal-asalan. Maksudnya yang penting tertolong dulu dah. Ada orang yang butuh darah, yang penting tertolong dulu keganti darahnya. Tapi nggak langsung selesai masalahnya. Karena sekarang teknologinya udah bagus, seperti tadi dibilang. Ibunya padahal pengen nih, ibunya aja deh nih. Tapi nggak bisa karena udah ini kebutuhan yang penerima Tipenya ini apa? Ini yang sama udah kebutuhannya disediain. apanya yang jadi harus langsung. Karena Ini setelah darah. ini kerja di PMI deh. Iya, dia udah 46 kali donorin darah. Mungkin salah satu darahnya pernah ikut menyumbang. Apa? Golongan darah apa? Saya O, B. saya O. Oh gitu. Kalau nggak, pantesan kenapa keribo anak gue. Gitu. Jangan-jangan. Jangan-jangan dia nih. Tapi dia memang setiap ada acara donor darah ada. Karena dia nyuplai kacang hijau. Pantesan dia hafal banget kamu sama darah. Dia sendiri pernah donor darah nggak? Pernah. Aku sih cuma gara-gara waktu itu dikasih tahu bahwa salah satu mendetoks tubuh adalah dengan menyumbangkan darah. Oh itu? Iya. Katanya dokter. Jadi Maya mau agak lebih bagusnya darahnya dibuang aja yang itu, jadi diganti. Nanti begitu dibuang kan nanti akan tumbuh lagi darah yang baru gitu. Oh iya, kayaknya akan sering-sering nih kita donor darah ya. Iya. Biar Itu kan detox itu ya, bisa ya? Bener juga kan, 3 bagaimanapun bulan juga sekali. ya darah yang di tubuh kita ini nggak mungkin bersih lah, Ri. Tapi tetap bermanfaat untuk yang membutuhkan. Ya, pasti udah kena apa kan. Iya. Tetap sekotor-kotornya yang ada yang kita sumbangkan tadi, yang lu sumbangkan itu kan kotor sebetulnya. Nggak mungkin bersih, nggak mungkin. Iya. Tapi tetap Gitu tuh dibersihin nggak sih? nggak, pasti ada produksi darah baru kan di Bukan, tubuh kita maksudnya kan. ketika kita Yang menyumbangkan disumbangkan darah, Dibersihkan, dibersihin. pasti karena ada Kalau nggak proses yang langsung tadi curiga, itu. Ege. Proses yang tadi itu harus dipilah-pilah lagi. Nanti yang disumbangkan yang mana? Gitu. Yang Iya. paling terbaik lah ya. Jadi diperiksa apakah ada penyakitnya atau enggak, Ya. penyakit menular atau enggak Yang dari kotornya darah. tetap dibuang lah pasti. Benar. Nah, sepertinya pasti. untuk supaya kita langsung mengetahui secara benar mengenai donor darah ini dari orang yang membutuhkan, langsung aja kita akan bertemu dengan seorang mastermind behind the scene yang lebih kompeten untuk menjelaskan masalah ini. Langsung saja kita akan undang dia, Valencia Mike Randa. Make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for living. Make it better place for
Life Indonesia. Blood for Life udah berapa tahun, Mbak? Dari tahun 2009. Tahun 2009? Iya. Kalau Blood for Life bedanya dengan PMI apa nih? Kalau Blood for Life itu menjembatani antara orang yang butuh darah dengan orang yang rindu untuk mendonorkan darahnya. Kan kalau PMI kan yang ngambil darahnya, nah kita menjembatani gitu. Oh, jadi berhubungan juga dengan PMI? Iya, betul. Oh, gitu. PMI yang tetap yang ngambil darahnya. Berarti PMI. Iya. Nah, kalau misalnya orang yang butuhkan darah berarti kontaknya ke Blood for Life? Iya, betul. Oh, gitu. Sejauh ini sudah berapa yang diselamatkan dari Berapa program ya? ini? Setiap bulan kita minimal membantu menjembatani sekitar 30 sampai 60 orang. 30 sampai 60 Iya. orang? Bahkan Akhirnya kalau kita ketemu ya, Mbak. Kita biasanya ketemu di Twitter iya. doang, Ri. Jadi Oh, itu apalagi kalau seperti tadi dibilang bulan puasa, kita keteteran bener-bener karena tidak ada orang yang mendonor, sementara yang butuh tuh banyak banget. Sehari bisa 60 sampai 70. Sehari 60 sampai 70 kuotanya tapi Iya. ini tercapai? Iya kalau Lagi banyak? ya kalau kita sharingnya kan kita mengajak orang untuk berbagi karena mungkin saat ini kita yang menolong tapi one day mungkin kita yang butuh gitu. Jadi akhirnya orang tergerak untuk mau membantu gitu. Oh ya sebenarnya benar juga Iya. ya. Pada saat ini mungkin kita masih punya keleluasan untuk meluangkan waktu, Betul. berdonor Iya. gitu. Betul. Ada yang butuh atau nggak butuh, yang penting donor dulu. Tapi suatu saat jika kita yang butuh kan itu urgent. Iya, Oh, contohnya betul. waktu pas Dul waktu itu kan butuh darah gitu. Iya. Bayangkan kalau bisa stok darah itu nggak ada itu. Ya mau nggak mau ntar ibunya diambil kan? Iya, Ada yang nggak ada kan? kalau nggak ada. Biasanya sih keluarga kan gini, keluarga ada yang bisa mendonor, tapi keluarganya ternyata ada di mana, terus lagi sibuk dan sebagainya. Pada saat urgent kita nggak bisa ngandalin keluarga gitu. Nah, aja yang terdekat. internet itu adalah wadah yang paling baik untuk menjembatani semua orang gitu. Oh, jadi orang butuh Mudah nggak perlu pakai sekali, BM ya? Kalau zaman dulu kita cari darah itu bisa 2 hari 3 hari lewat sosial media terutama Twitter itu dalam waktu 2 jam paling lama kita sudah dapetin donornya. Bener. Gitu. Oh cepet banget ya. Cepet banget. Wah sebenarnya memang harus ada pihak-pihak yang standby untuk menyediakan ya. karena Iya, nggak itu pernah. sebabnya makanya kita kampanye lewat online sosial media karena kita yakin semua orang rindu untuk berbuat baik. Tapi mereka nggak tahu siapa yang mesti dibantu, gimana caranya. Nah, lewat online sosial media kan banyak nih, semua orang punya Twitter, semua orang punya Facebook. Jadi kita mengkampanyekan itu melalui online sosial media. Jadi nggak cuman update status aja, tapi orang jadi ini ada yang butuh nih. Kalau mungkin sekarang kita yang mengulurkan tangan membantu. One day kita akan menjadi orang yang tangannya di bawah sebagai orang yang membutuhkan gitu. Jadi nggak usah tunggu sampai kita yang butuh dulu baru kita, oh iya ternyata perlu ya gitu. Nggak usah jadi, artinya kita nggak harus mengalami dulu untuk bisa berempati sama orang lain. Iya benar sekali, luar biasa ini sebuah ungkapan yang benar-benar mengena ya. Karena pada saat sekarang mungkin kita standby untuk orang lain, pada saat kita butuh orang lain pada udah standby Iya, untuk kita iya semuanya. betul itu kayak gema gitu. Kayak gema. Nah, sekali kita nolongin, begitu kita butuh, itu jutaan orang akan eager to help gitu. Waduh, makanya sekarang ini bagaimana cara untuk bergabung dan bagaimana cara untuk share. Jangan kemana-mana, kita akan luangkan lebih banyak informasi kepada Anda di segmen berikutnya di Tonight Show.